pasti Allah akan mencurahkan, menganugerahkan barakah di langit dan di bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, kata Allah. Sehingga mereka diberikan azab oleh Allah disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan beriman, membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah, itu iman. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir, jumhur ulama berpendapat, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan iman, al-imanu qaulun wa amalun. Yang disebutkan dengan iman, ucapan atau pengakuan beserta perbuatan atau amal. Yazid Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Abu Raja Masjid selaku guru kita bersama, yang mulia dan terhormat Ketua BKM beserta anggotanya, panitia pembangunan masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengambil tema pembicaraan di antara barakah dan musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mencurahkan, menganugerahkan barakah di langit dan di bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, kata Allah. Sehingga mereka diberikan azab oleh Allah disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan beriman, membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah, itu iman. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir, jumhur ulama berpendapat, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan iman, al-imanu qaulun wa amalun. Yang disebutkan dengan iman, ucapan atau pengakuan beserta perbuatan atau amal. Yazidu wa yanqusu, dan iman itu bisa naik dan bisa turun. Barang siapa di negerinya orang-orang penduduknya beriman dan bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa, takut kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, baik di dalam sunyi ataupun terang-terangan.
maka janji Allah akan memberi kepada getanyo keberkahan di langit dan di bumi. Di dalam beberapa tafsir lain, seumpama tafsir Al-Munir, tafsir Al-Azhar, Jalalain, menjelaskan makna daripada keberkahan di langit, itulah air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iujun yang kiban, iujun yang jud sesuai dengan kebutuhan getanyo. Bila mana iujun yang dipedron oleh Allah menjadi bencana bagi getanyo, nyan kon barakah tapi musibah. Taharap ba Allah benebi ujun ke getanyo rencana tanuk semula, tanuk semulhong lamblang. Rupanya bejeh-bejeh padi ngop. Itu bukan barakah tapi itu musibah. Yang taharap ba Allah guna ujun ke getanyo bujud tak semula lamblang. Ternyata akan tingkat tak semula atung-atung iba. Nyankan barakah tapi musibah. Yang taharap ujun belepi keadaan berudip tanaman getanyo. Ternyata lam-lam rumah di tamang i jalan-jalan ngop. Itu bukan barakah tapi musibah. Maka yang disebut dengan barakah di langit, hujan yang diturunkan Allah sesuai dengan kebutuhan getanyo manusia. Menancit yang disebut dengan barakah di bumi. Ude tumbuh-tumbuhan yang getanyo pula. Tak pula capli ude. Tak pula padi ude, padi jit kubu. Tak pula jagung jit tapanen, itu barakah. Pakiban cara mendapatkan barakahnya, yang kedua sekarang. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Namun uku Allah nepegah walakin kadzabu. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sehingga Allah nabi bencana kepada getanyo. Tak kala untuk ronyo dupna le bencana ke getanyo. Akibat pu? Akibat ulah tangan getanyo. Akibat perbuatan dro tu. Tahu contoh. Bencana uronyo yang getanyo rasakan yang paling terasa yaitu kemiskinan. Tak udip di nanggro kaya, tak udip di bumo kaya, tak udip di bumo yang mulia. Tapi rakyat gathin, nyo bencana, musibah. Pakon, penyebabnya getanyo tak ingkari terhadap ayat-ayat Allah. Hantatim iman, tatim iman, hantatim takwa. Sehingga berempuk bencana. Sampai uronyo golong berubah data baksa statistik. Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Kabupaten Aceh Utara masih menjadi kabupaten termiskin di Aceh. Kota Lok Semawe masih peringkat pertama pengangguran terbanyak di Aceh. Ini bencana dan musibah. Tapi nyokon musibah rayu. Dah yang lebih rayu musibah uronyo bagi kita nyo. Hancurnya generasi-generasi bangsa. Hancurnya etika dan akhlak generasi-generasi agama. Nyo bencana yang lebih rayu. Karena dengan hancur generasi bangsa, dengan rulah generasi agama, nyo na kemungkinan nanggro nyo akan rela. Raya kemungkinan Islam akan pergi di tempat kita seperti halnya terjadi di Spanyol. Pakon karena generasinya rusak. Nyo bencana yang tamita kedro tu. Dan toh maksiat. Yang disebutkan dengan maksiat yang pertama meninggalkan perintah Allah itu maksiat. Allah niu semayang bak getanyo ni wajib surah semalam di mengbahwate. Tapi dalam keluarga getanyo yang hana getim semayang. Nyan maksud nyan mengundang bala. Allah ne perintahkan getanyo puasa di Ramadan. Naurung yang hana puasa. Hana puasa nyan maksiat karena meninggalkan perintah. Maksiatnya memanggil bencana. Allah perintahkan bijakut bagi urung yang katrok hol dan nisab. Tapi hana keluarkan zakut. Ngan hana mengeluarkan zakat. Itu namanya maksiat. Maksiat mengundang bala. Urung hana bijakut ruhui bala. Urung yang ka wajib jak wajina kemampuan. Tapi jangankan genak jak mengkesutur kalau metingat ke hana. Nyan maksiat. Hui bala.
meninggalkan kewajiban yang niu oleh Allah nyan maksud hoi bala. Yang kedua, melakukan setiap larangan Allah itu juga maksiat. Allah nitam gedanya baik tamu judi, tapi tamu judi maksiat hoi bala. Bahkan judi uronyo kacanggih-canggih jut tamain bak kedai kopi jut tamain iremo nyan hoi bala. Allah nelarang gedanya untuk berzina, tapi nak urung ke berzina maksiat hoi bala. Allah nelarang cemucu, gecemucu di urung, cemucunya maksiat, aduh, hoi bala. Allah nelarang getanya korupsi, tapi nak urung yang korupsi, nyan korupsinya maksiat, indah tu hoi bala. Maka yang disebut dengan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Baru-baru ini, getanya sedang dihebohkan dengan beberapa informasi yang luar biasa. Yang pertama, sampai karu antara ulama dengan masyarakat. Masyarakat ada oknum-oknum yang menghujat ulama akibat dipuduk konser watenyan bertepatan dengan tahun baru. Karulah luar biasa. Ternyata nyan belum selesai diselesaikan. Masih caci mencaci maki, hujat menghujat, kun mekun. Kata dengar informasi baru, yaitu Aceh dinobatkan sebagai juara pertama kontes waria transgender di Jakarta. Kamu masalah lom. Karena itu penodaan terhadap agama. Karena itu penodaan terhadap syariat Islam yang ada di Aceh. Bedah perti MPU. Cegat atanya, nuyu usut atanya supaya tuntas. Ternyata masalah itu belum tuntas. Kata dengolom bak berita-berita tak baca bak media bahwa pemerintah telah mensahkan peraturan pemerintah dengan cara memberikan alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan bagi remaja dan pendidikan. Nyo bertentangan dengan agama. Duk tak jaga atranyan hana dipublio secara terang-terangan, hana dibi kepada remaja secara terang-terangan, terjadi perzinahan luar biasa. Pulau matranyan noronyo seolah-olah lagi ka dilegalkan. Menyo alatnya ka ibi ke remaja dan kepada pelajar, nyo seolah-olah seks bebas telah dibiarkan di bumi yang kita cintai ini. Ini persoalan yang menyebabkan hoi bala. Ternyata persoalan yang belum selesai. Terjadi bermacam-macam pakar membahas. Timbul masalah lain. Pemerintah juga melarang khitan. Hanjut le sunat. Sementara sunatnya syariat Islam. Di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat tentang khitan. Yang pertama, wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wajib khitan bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Setidaknya sunat itu merupakan anjuran dalam agama. Bila dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dilarang. Tidak boleh melarang karena bertentangan dengan norma agama. Tapi mereka berani melakukan ini. Ini pelecehan terhadap agama. Sofun yang melakukan khitan, Nabi Allah Ibrahim. Pada umurnya 80 tahun. Ngan pu watenya ne khitan ne pegat min kudum. Min kudumnya ngan kampak, ngan baci. Nabi Allah Ibrahim yang pertama khitan, ba umur 80 tahun ngan baci. Watai dengar le kafe-kafe yang bantamang Islam, menyatatamang Islam di khitan pakai baci. Ibayang ji lagi koh bak sage. Ibayang lagi urung koh bau sehingga yo. Padahal bukan demikian. Ni pegat di dalam Sahih Muslim yang disebut kudumnya memang menyatakan dalam kamus Arab ditubit baci. Tapi menyalam Sahih Muslim kata Imam An-Nawawi yang dimaksud dengan kudum, gampong kudum. Nabi Allah Ibrahim
disunat pada umur 80 tahun di desa Kudum. Jadi Kudumnya baci cit, cuman bukan alat tapi gampung. Apa alasan mereka melarang khitan? Melanggar dengan hak asasi manusia. Apakah Rasul tidak paham hak asasi manusia? Lebih jarang urung jino tentang hak asasi manusia? Tidak. 14 abad yang lalu Rasul berkorban, berjuang keluarganya, hartanya, bahkan nyawanya demi mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Kiban uronyo pegah melanggar dengan hak asasi manusia. Nyokuh potret-potret katanya uronyo sehingga Allah memberi bencana dan musibah kepada katanya. Maka para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, BO irang ube blang irot sinu patah hanuk jang saboh blang lehengkot keun urung jamun. Pejo uronyo mari katanya mengawal syariat Islam secara bersama-sama. Kita diberikan hak istimewa, pergunakan dengan baik. Tahu, yang pertama kita punya dua ulama. Yang pertama tanya nak ulama struktural yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau disingkat dengan MPU. Di dalam kanun nomor 2 tahun 2010 di dalam pasal pertama nomor 10 dijelaskan MPU-nya merupakan mitra pemerintah dan DPRA di provinsi. Makna mitra, badan eksekutif kebijakan-kebijakan mengenai syariat Islam. Di dalam pasal yang ke-6, tugas MPU struktural memberi masukan, mengawasi, menciptakan kader ulama dan melakukan penelitian. Maka dari sinilah kita pahami bahwa ulama struktural atau MPU memiliki wewenang lisani, mengajak dengan lisan, dan juga biadi memiliki kekuasaan. Yang kedua, kita punya ulama non-struktural, ulama-ulama yang di luar pemerintah. Nyobek sampai terjadi yang kata kalian noronyo tungku kalian bak-bak media. Abih dicaci ulama karena hana mufhum. Nyomi sigop tungku. Ini pisah antara ulama struktural dengan ulama non-struktural. Ini pisah antara ulama dengan rakyat. Ini pisah ulama dengan masyarakat. Bila ini berhasil dilakukan, maka tunggulah saatnya tiba kehancuran. Kabeh gedayong hanali tunggu. Yang nak kepercayaan orangnya tok ulama tu. Tapi menyatanya dipisahkan dengan ulama. Tipu mula tanya dengan ulama. Nyan persih lagi anak manuk gadah bakmak. Sehingga mudah icok sinuk-nuk leklung hanaso jaga. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Tacok bacut kesimpulan dari pemantang yang ka ulun tuan uraikan. Yang pertama, bila mana lagi tanya terharapkan barakah daripada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi bila mana lagi tanya tak mampu beriman dan bertakwa, terimalah azab Allah karena perbuatan-perbuatan kitanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tamang dalam dua buah rukun al-khurbah, tunggu simak, tunggu dengar. Punya memang nasalah ataupun silap, punya tunggu tugur, punya hanam kulli, tunggu gantau supaya mengasah jemaat kita bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.